Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mudharah, NIM 12210193123. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan menyapa anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Doa selesai. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita telah belajar mengenai menentukan informasi dari sebuah teks iklan, slogan dan poster. Kemudian pada hari ini, tahu nggak sih kita mau belajar tentang apa? Pada kali ini kita akan belajar menganalisis pola penyajian dan kebahasan dari teks iklan, slogan dan poster. Kemudian apa yang dapat kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yakni setelah melalui pembelajaran kali ini kita dapat mengungkapkan pola penyajian iklan, slogan dan poster, kemudian menjelaskan struktur dari teks iklan, kemudian yang ketiga menganalisis kaidah kebahasan dari teks iklan, slogan dan poster. Kemudian untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai pola penyajian iklan, slogan dan poster. Pola dari penyajian iklan, slogan dan poster sangat berbeda. Media penyajian ketiganya juga berbeda. Iklan mempunyai pola penyajian yang lebih luas. Secara umum, iklan dan slogan dapat disajikan melalui media cetak dan elektronik. Sementara itu, poster sebagai plakat hanya dapat disajikan melalui media cetak. Kemudian dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kalian simak melalui radio dan televisi, khususnya iklan di televisi maupun dalam laman-laman internet. Iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Lalu, bagaimanakah cara penyajian dari teks iklan itu? Pola dari penyajian teks iklan ada 5. Yang pertama, ada iklan melalui media cetak, misalnya iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang kedua, iklan elektronik, misalnya iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kemudian yang ketiga ada iklan pemberitahuan, misalnya pemberitahuan pembubaran suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, iklan layanan masyarakat, misalnya iklan keluarga berencana. Iklan penawaran, yang kelima, misalnya iklan lowongan pekerjaan. Kemudian materi selanjutnya yakni melalui terkait dengan struktur teks iklan. Bagaimanakah struktur dari teks iklan tersebut? Struktur teks iklan terdapat 4 macam. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat disebut sebagai judul teks dan berisi produk, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ada penjelasan. Bagian ini berisi tujuan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada nama dan alamat pengiklanan. Bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang keempat, pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Kemudian wujud dari contoh struktur terikan dapat kalian cermati pada bagian ini. Misalnya ada Ganzer, jam tangan trendy masa kini, itu disebut dengan judul. Kemudian ada awet, bahan berkualitas, model beraneka ragam, disebut dengan penjelasan. Kemudian ada dapatkan Ganzer di toko jam Anugrah, Jalan Damai nomor 21 di Pekanbaru. Itu berupa nama dan alamat pengiklanan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai kaidah kebahasaan slogan, iklan, slogan, dan poster. Bahasa yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster adalah bahasa singkat tetapi jelas. Bahasa tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat yang menarik. Kalimat yang menarik digunakan untuk menarik perhatian khayal ramai atau pendengar maupun pembaca. Kemudian bahasa iklan, slogan, dan poster tidak terikat dengan bahasa baku.
Jadi dengan kata lain, bahasa yang digunakan dapat menggunakan bahasa pergaulan yang dekat dengan masyarakat, misalnya bahasa yang bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan maupun gaya hidup. Selain itu juga dapat bersifat imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan ringkas. Tujuannya agar masyarakat tertarik dan melakukan sesuatu atau membeli barang yang kita iklankan. Kemudian untuk polanya, dari pola kaidah kebahasaan dapat kalian cermati pada bagian berikut. Ada persuasif, imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan ringkas. Lalu dalam pembahasan tersebut, dapatkah kalian menganalisis pola penyajian dan kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster? Tentu bisa ya, semoga bisa. Kemudian untuk motivasi hari ini, yaitu kata hatimu adalah ide yang belum terjangkau oleh orang lain. Ketika keluar dari kepalamu, jadikan itu sebagai yang tak terbantahkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.